ASEAN atau Association Southeast Asian Nation merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi dan regional. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di negara Thailand. ASEAN atau dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan ASEAN ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan juga regional. Negara-negara pendiri ASEAN, yang pertama adalah Indonesia. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, kemudian yang kedua ada Filipina, yang diwakili oleh Marciso Ramos, kemudian ada Malaysia, yang diwakili oleh Tuan Abdul Razak, kemudian Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam, dan yang terakhir Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman. Nah, berikut merupakan negara-negara pendiri dari ASEAN. Kita lanjutkan ke organisasi yang kedua, yaitu APEC atau Asia Pacific Economic Corporation. Nah, APEC sendiri merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik yang mana pertama kali dibentuk pada tahun 1989, di mana APEC adalah forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Organisasi APEC diprakarsai oleh Bob Hawke pada tahun 1989 di Korea. 12 negara hadir di Canberra, Australia tahun 1989 dan sepakat untuk mendirikan APEC. Ke-12 negara itu adalah Australia, Brunei, Kanada, sampai dengan Amerika Serikat. Kemudian tujuan pembentukan APEC ada dua, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan juga investasi. Anggota APEC periode pertama bisa kalian lihat di dalam tayangan, itu ada 8. Kemudian ada juga Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Amerika Serikat. Selanjutnya pada periode kedua itu negara Republik Tiongkok, Hong Kong, dan Republik Rakyat Cina bergabung dalam organisasi ini. Nah, kemudian periode ketiga itu ada Meksiko, Papua Nugini, Chili, Peru, Rusia, Vietnam, dan juga Mongolia. Nah, KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi APEC ini sudah dijelaskan secara rinci di dalam video. Nah, kurang lebih ini merupakan ringkasan dari KTT-KTT yang pernah diadakan sebanyak 3 kali ya, sampai yang terakhir itu pada tahun 2004 di Chili. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Nah, Masyarakat Ekonomi Eropa merupakan organisasi kawasan yang bertujuan untuk menyatukan ekonomi negara anggotanya. Dibentuk melalui Perjanjian Roma tahun 1957.
Nah, negara-negara anggota MEE itu ada 15. Yang pertama itu adalah Irlandia, Inggris, Austria, Prancis, Jerman, Belgia, Spanyol, Yunani, Luxembourg, Portugal, Swedia, Finlandia, Belanda, Denmark, Italia. Nah, tujuan terbentuknya MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa yang pertama adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah untuk memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Kemudian yang ketiga adalah memperluas hubungan dengan negara selain anggota MEE. Nah, yang keempat adalah untuk menghapuskan semua rintangan yang menghambat laju perdagangan internasional. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain, yang pertama itu adalah membentuk gabungan dan menyusun politik perdagangan. Kemudian, yang kedua adalah dengan memberikan bantuan kepada negara anggota yang tingkat perekonomiannya rendah. Kemudian, yang ketiga adalah dengan menghapus bea masuk dan pembatasan impor-ekspor di antara negara Eropa. Dan yang keempat adalah dengan menetapkan tarif yang tinggi terhadap barang yang masuk dari negara lain yang bukan anggota MEE. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan taraf hidup tenaga kerja. Nah, bagaimana sejarah terbentuknya MEE itu berawal dari pembuatan pasar bersama sektor ekonomi bernama European Coal and Steel Community, dibentuk oleh The Six States. Berdasarkan pertemuan Messina pada 1 Juni 1995, Paul Spaak, Kemenlu Belgia, dipilih sebagai ketua komite yang bertugas menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ekonomi dan tenaga kerja. Kemudian, laporan komite Spaak berisi 2 rancangan, yaitu yang pertama adalah membentuk European Economic Community atau EEC. Yang kedua, membentuk European Autonomic Energy Community atau Euratom. Nah, badan-badan MEE di sini ada beberapa. Yang pertama ada Majelis Umum, yaitu anggotanya berjumlah 142 orang. Yang tugasnya memberi nasihat atau usul tentang kebijakan yang akan diambil dan mengawasi pekerjaan komision serta meminta pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua ada Dewan Menteri yang merupakan kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memutuskan atas semua rancangan baru. Kemudian ada Badan Pengurus Harian yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana MEE. Dan yang terakhir adalah Mahkamah Peradilan yang berfungsi sebagai administrasi MEE, peradilan pidana terhadap keanggotaan Komisi